Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Jamaah, ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, maka pasti di pikiran kita bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Ya, karena memang Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, beliau menyebut sebagai syahrun azimun mubarak, bahwa Ramadan sebagai bulan yang mulia, bulan yang penuh keberkahan. Salah satu dari keberkahan bulan Ramadan adalah karena pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang Allah sebut dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang mana kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan itulah sebabnya Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita untuk mencari apa yang disebut oleh Allah sebagai Lailatul Qadar itu. Dan Rasulullah mencontohkan kepada kita untuk mencarinya, dan Rasulullah SAW telah membuktikan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu. Karena Lailatul Qadar itu memang luar biasa. Jamaah rahmatullah, itulah sebabnya mari kita berikhtiar untuk menteladani contoh Rasulullah SAW untuk mencari Lailatul Qadar. Dan insya Allah yang menyaksikan tayangan ini, jamaah rahmatullah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, bagaimana cara yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Rasulullah SAW mencontohkan kita dengan cara ibadah yang disebut dengan iktikaf. Itulah sebabnya pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang iktikaf. Apa pengertian iktikaf, kemudian apa syarat dan rukun iktikaf, kemudian bagaimana iktikaf yang dicontohkan oleh Rasul, kemudian kita akan bicara tentang kaifiyahnya serta hikmah-hikmah seputar iktikaf itu. Jamaah rahmatullah, iktikaf itu bahasa Arab. Bahasa Arab yang dalam bahasa kita artinya menetap pada suatu tempat. Adapun secara istilah sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Iqna itu, bahwa yang disebut iktikaf adalah al-lubthu fil masjid, berdiam di masjid dengan niat khusus. Ini juga bisa kita buka definisi ini di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Juz 5. Adapun ketika kita bicara iktikaf sebagai ibadah, pasti ada hukum secara fikihnya. Para ulama seperti yang disebutkan di dalam kitab Al-Iqna, bahwa al-iktikafu sunnatun mustahabbah. Iktikaf adalah sunnah yang dianjurkan, baik di luar Ramadan atau dalam bulan Ramadan. Dan tentunya diutamakan atau lebih utama 10 hari atau 10 hari atau malam terakhir bulan suci Ramadan. Kecuali iktikaf yang karena nadar. Kalau iktikaf nadar tentunya bukan sunnah tetapi wajib. Jamaah rahmatullah, ketika kita bicara tentang syariat
iktikaf ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW biasa beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, hatta tawaffahullah tsumma atakafa azwajuhu min ba'd. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bisa kita buka di dalam Sahih Al-Bukhari nomor 2026, bahwa Aisyah radhiyallahu anha menyatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'taqiful asral awakhir fi Ramadan hatta tawaffahullah tsumma takafa azwajuhu min ba'd. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa itikaf pada 10 hari terakhir Ramadan sampai beliau wafat. Dan ketika beliau wafat, kebiasaan ini diteruskan oleh para istri beliau, juga biasa beriktikaf. Jamaah rahimakumullah, itulah sebabnya maka syarat rukun iktikaf pertama adalah niat, ya. Jadi rukun yang pertama niat, dan niat itu intinya di dalam hati, ya, bahwa niat iktikaf. Kenapa sih niat ini penting? Karena di bab niat ini nanti jamaah rahimakumullah akan menentukan apakah iktikaf ini sunnah, apakah iktikaf ini wajib, kemudian apakah iktikaf ini iktikaf mutlak, apa iktikaf muqayyad. Makanya niat ini menjadi rukun yang pertama. Yang kedua, di matan Abu Suja itu disebutkan syarat yang kedua adalah al-lubthu fil masjid, berdiam di masjid, walaupun diamnya itu sebentar, seperti hanya untuk sekedar sholat sunnah misalkan, atau paling tidak sebatas tumakninah, sekedar untuk duduk sebentar, misal untuk mengerjakan sujud misalkan. Nah, ini yang penting, bahwa yang namanya iktikaf itu harus disertai niat, yang kemudian harus berdiam di masjid. Kemudian tentunya karena iktikaf ini babnya ibadah, di samping harus memenuhi rukunnya, juga harus memenuhi syaratnya. Para ulama sepakat bahwa iktikaf itu syaratnya pertama harus muslim, kemudian berakal, kemudian yang ketiga harus suci dari hadas. Tentunya suci dari hadas besar. Kalau hadas kecil ulama berbeda pendapat, tetapi yang disepakati harus suci dari hadas besar. Sebagaimana disebutkan oleh Profesor Dr. Mustafa Al-Bugho di dalam kitab At-Tadhib. Termasuk juga wanita boleh beriktikaf. Seperti dalam hadis tadi disebutkan, istri-istri Nabi juga iktikaf. Tentunya kalau punya istri, wanita harus seizin suaminya, kemudian tidak menimbulkan fitnah, dan yang terpenting juga tidak terjadi ikhtilat, tidak tidak terjadi ikhtilat lah, dan juga pastinya tidak mengganggu orang lain. Nah, kemudian seputar iktikaf ini yang harus dimengerti oleh kita juga tentang pembatal iktikaf. Apa yang membatalkan iktikaf? Keluar dari masjid tanpa udzur syar'i. Adapun kalau udzur syar'i seperti untuk mengambil makanan, untuk buang hajat, baik hajat air besar maupun air kecil, ini tidak termasuk pada bab yang membatalkan, karena ini udzur syar'i. Kemudian yang kedua termasuk yang membatalkan iktikaf adalah jima, bersetubuh. Ini kita sudah hafal ayatnya jamaah rahimakumullah, bahwa Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187 itu, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, bahwa kita dilarang untuk melakukan jima ketika kita sedang iktikaf di masjid. Jamaah rahimakumullah, apa hikmah iktikaf? Apa keutamaan iktikaf?
Banyak tentunya, setiap syariat pasti ada manfaat. Apa manfaat iktikaf? Apa hikmah iktikaf? Paling tidak yang pertama, kita menghidupkan sunnah Nabi yang kebanyakan di antara kaum muslimin banyak yang melupakan sunnah yang dicontohkan oleh Nabi ini. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 2026 tadi, bahwa Aisyah radhiyallahu anha bercerita kepada kita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya'taqiful asral awakhir fi Ramadan tadi, ya, hatta tawaffahullah, bahkan sampai Rasulullah meninggal. Nah, ini menghidupkan sunnah Nabi, berarti kita dapat pahala karena menghidupkan sunnah Nabi. Yang kedua, ini luar biasa. Karena apa? Ketika kita itikaf, setiap saat keberadaan kita di masjid mendapat pahala sebagai ibadah, walaupun kita tidur di masjid. Kenapa? Niatnya itikaf. Niatnya itikaf. Sehingga nilai pahalanya jelas dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kenapa kita itikaf? Biar hati lebih khusyuk, lebih konsentrasi, lebih fokus dalam ibadah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, lebih menyibukkan diri dengan Allah, bermuhasabah, bertafakur, dan yang tidak kalah pentingnya, kita bisa melakukan amalia-amalia itikaf. Tentang amalia itikaf ini kita bisa baca maklumat Dewan Syariah Pusat DUI tentang amalia Ramadan. Itu kita sebutkan itu di maklumat Dewan Syariah Pusat DUI, kita sebutkan. Antara lain misalkan amalia iktikaf itu ya kita sholat, baik fardu maupun sunnah, kemudian memperbanyak dzikir, kemudian memperbanyak doa, dan yang tidak kalah pentingnya tilawah. Tilawah. Ya, tilawah. Jamaah rahimakumullah, itulah sebabnya yang terpenting sekarang. Mari kita berazam, ya. Ketika kita masuk masjid, mari kita berniat iktikaf. Makanya sebenarnya ketika kita masuk masjid itu banyak pahala yang kita dapat. Tapi sebaliknya ketika kita tidak mengerti tentang ilmu bab iktikaf ini, kita juga akan kehilangan banyak pahala. Sebabnya mari kita iktikaf, masuk masjid tentunya, dan ketika masuk masjid mari kita berniat iktikaf. Yang kedua, ketika kita masuk masjid, mari kita membaca doa masuk masjid. Bismillah walhamdulillah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik itu. Kemudian mari kita melangkahkan kaki kanan yang dulu, baru kemudian kita sholat tahiyatul masjid, dan kemudian marilah kita lanjutkan untuk beriktikaf sesuai dengan niat kita. Jamaah rahmatullah, mudah-mudahan yang melihat tayangan ini kita semuanya bisa melaksanakan ibadah iktikaf ini, dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini kita termasuk orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dan insya Allah dengan Ramadan yang penuh berkah ini dan mendapat Lailatul Qadar, mudah-mudahan kita semuanya selamat dari jilatan api neraka dan masuk surga bersama keluarga. Dan insya Allah Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik. Sekali lagi mudah-mudahan kita bersama keluarga menjadi ahli surga. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.